kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang tanggung jawab sosial, kewajiban menolong sesama, dan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dalam konteks Islam. Kenapa di sini kita membahas tentang konteks Islam? Karena video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kriteria mata kuliah pada mata kuliah perilaku manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, aku di sini Siti Hamidah dari Prodi Psikologi Islam semester 3 Kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, kalian penasaran dengan videonya? Ayo ikutin terus sampai akhir ya. Check it out. Nah, teman-teman, jadi kan di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial, kewajiban membantu sesama, dan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dalam konteks Islam kan. Nah, aku nih penasaran sih, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata-kata kewajiban sosial, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa sih? Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata tanggung jawab? Nah, di sini kan kalian ada yang siswa, mahasiswa, atau yang sudah bekerja, atau bahkan yang sudah mempunyai keluarga, yang pasti di situ ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Nah, di sini aku sebagai mahasiswa, untuk kelulusan, untuk syarat kelulusan, ini adalah contoh kecil tanggung jawab aku untuk menyelesaikan perkuliahan aku. Nah, ini contoh kecilnya di mata kuliah ini, guys. Nah, itu merupakan contoh kecil untuk memenuhi tanggung jawab aku sebagai mahasiswa di kampus ini. Nah, untuk kelulusan itu aku harus menyelesaikan tanggung jawab aku, yang dimana tanggung jawab itu berupa tugas yang diberikan oleh dosen aku. Nah, salah satunya video ini, guys. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang arti tanggung jawab tadi, dalam Islam juga ditekankan untuk hidup berdampingan loh, dimana dengan hidup berdampingan kita dapat melakukan tanggung jawab kita, misalkan saling tolong menolong sesama, saling mendukung sesama, dan lain-lain yang merupakan dukungan untuk melakukan sebuah tanggung jawab, teman-teman. Nah, jadi tanggung jawab itu bukan tanggung jawab atau tugas pribadi, tapi juga untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada dua aspek tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah tanggung jawab pribadi. Misalkan ini kan kita ingin membagikan makanan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Itu merupakan salah satu aspek tanggung jawab sosial. Dan yang kedua, tanggung jawab kolektif, yang dimana di sini masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang dua aspek tanggung jawab sosial. Apa sih dua aspek itu? Yang pertama ada tanggung jawab pribadi, yang dimana tanggung jawab pribadi ini adalah membantu orang lain dengan niat baik, memberikan sumbangsih melalui tindakan-tindakan kecil yang berdampak besar. Dan yang kedua, itu ada tanggung jawab kolektif, di mana tanggung jawab kolektif ini adalah masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang dua aspek tanggung jawab sosial, yang dimana tanggung jawab yang pertama itu adalah tanggung jawab pribadi, dan yang kedua adalah tanggung jawab kolektif. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk kewajiban dalam membantu. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung, contohnya itu bantuan finansial, sumbangan waktu, atau mendengarkan dan memberikan dukungan emosional. Dan yang kedua adalah secara komunitas, misalkan inisiatif seperti kegiatan amal, gotong royong, dan program sukarelawan. Nah, selanjutnya kita akan membahas.
Nah kan teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang bentuk kewajiban membantu. Yang tadi ada 2 poin. Yang pertama adalah secara individu dan yang kedua secara komunitas. Nah misalkan di wilayah kampus ini ada komunitas yang namanya UKM atau ada tuh satu lagi ya, aku lupa namanya. Nah itu dia sering melakukan gotong royong atau kegiatan amal. Misalnya pada bulan puasa orang ini membagikan bingkisan-bingkisan untuk menu berbuka puasa. Dan selanjutnya ada itu termasuk sebagai program sukarelawan teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang kewajiban membantu, selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada ekonomi, yang dimana ekonomi ini kita harus membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ingin bekerja di tempat kita teman-teman. Itu membantu usaha kecil mereka. Dan yang kedua ada sosial, dimana sosial ini adalah mendorong inklusi sosial dan kesetaraan. Dan poin ketiga di sini membahas tentang lingkungan, yang mana lingkungan itu maksudnya mengedepankan keberlanjutan pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Jadi di sini walaupun kita nggak ada uang untuk membantu sesama. Nah, walaupun kita tidak ada uang untuk membantu orang lain, setidaknya kita bisa menjaga kesejahteraan masyarakat dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan pelestarian alam. Kita tidak merusak alam yang sudah Allah berikan untuk kita. Nah, itu adalah salah satu cara kita yang kalau kita tidak punya uang, tapi kita bisa melakukan kesejahteraan masyarakat bersama. Nah teman-teman, kan kita sudah membahas beberapa poin tentang tanggung jawab sosial. Dan selanjutnya itu kita akan membahas tentang manfaat. Apa sih manfaat kita dalam tanggung jawab sosial? Apa sih manfaat dari tanggung jawab sosial ini? Jadi di sini itu ada 2 poin manfaat tentang tanggung jawab sosial teman-teman. Nah yang pertama, bagi individu. Bagi individu ini maksudnya itu peningkatan kualitas hidup. Nah dengan tanggung jawab sosial, kualitas hidup kita akan semakin meningkat. Penguatan jaringan sosial dan hubungan. Jadi dengan tanggung jawab sosial, kita dapat mengenal satu sama lain dan dapat tolong menolong. Dan setiap kita ada masalah, pasti mereka akan bantu kita. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu adalah bagi masyarakat. Selain untuk pribadi, tetapi bermanfaat juga untuk masyarakat. Contohnya, harmoni sosial. Dengan tanggung jawab sosial, kita akan menciptakan hubungan yang harmonis kepada masyarakat sekitar kita. Selanjutnya, pembangunan kesejahteraan kolektif dan ketahanan komunitas. Dengan adanya tanggung jawab sosial, kita dapat diterima baik di komunitas tertentu yang kita dalami sekarang ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh implementasi tanggung jawab sosial, teman-teman. Contohnya itu misalnya di organisasi atau tokoh yang menerapkan tanggung jawab sosial. Program sosialnya misalnya setiap Sabtu itu mengadakan gotong royong. Itu merupakan salah satu contoh dari tanggung jawab sosial. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran, tapi saya akan membahas tentang satu ayat saja, yang dimana ini tentang keadilan dan keseimbangan. Di sini di surah Al-Hujurat ayat 9. Nah, membahas tentang Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi, hukum, dan sosial. Ayat seperti surah Al-Hujurat menekankan perlunya memelihara keadilan dan menghindari penindasan. Jadi di ayat ini sangat masuk untuk membahas tentang tanggung jawab sosial, dimana misalkan ada orang kelaparan, kita membantunya dengan
misalnya kita mempunyai beberapa makanan yang bisa kita berikan kepada orang tersebut, jadi kita itu saling tolong menolong, membantu satu sama lain tanpa harus pamrih. Oke guys, kita sudah di penghujung video, jadi aku akan menyampaikan sebuah kesimpulan yang dimana kesimpulannya adalah tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu sesama, untuk menjaga lingkungan, membantu orang yang kesusahan. Walau kita tidak punya uang, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang tidak harus menggunakan uang, tapi bisa bermanfaat atau berdampak besar untuk diri kita dan orang sekitar. Nah, sekian video kali ini. Saya Siti Hamidah, pamit undur diri. See you next video, dan jangan lupa komen, like, and share. Terima kasih teman-teman.